Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang dakwah tersulit yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang berdakwah di kota Mekah. Secara global, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami tahun-tahun kesedihan karena ditinggal manusia-manusia yang selama ini melindunginya. Pertama Abu Talib, yang ma'ruf dalam sejarah, orang yang sangat mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Bahkan keberadaannya sangat melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun setelah diangkat menjadi nabi. Itulah Abu Talib. Dengan kematian Abu Talib menyisakan kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul dengan istri tercintanya, Khadijah bintu Khuwailid, yang selama ini banyak membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara pikiran ataupun harta yang dimilikinya untuk dicurahkan dalam dakwah Nabi. Apalagi saat Khadijah meninggal, maka menyisakan anak-anak kecil di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tekanan-tekanan dakwah yang luar biasa yang dilakukan orang-orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir bahwa dakwah di Mekah itu kayaknya sudah tidak bisa lagi, karena tantangannya semakin berat dengan meninggalnya dua pelindung Rasul. Maka terpikir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari areal baru dalam rangka menyebarkan Islam. Maka kota yang paling dekat dengan Mekah, yang terletak 3 mil dari kota Mekah, adalah kota Taif. Ibu yang pernah umrah kemudian ada ziarah tur ke Taif mungkin tahulah bagaimana kondisi kota Taif, kota primadonanya orang-orang Arab, karena memang itu kota yang sangat dingin dan sangat hijau. Jadi banyak buah-buahan tumbuh di situ. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu membawa budaknya ataupun pembantunya, sekaligus juga anak angkat beliau Zaid ibnul Harithah, di mana Zaid ini adalah hadiah daripada Khadijah. Jadi dia dibeli oleh saudaranya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, lah oleh Khadijah dihadiahkan kepada Rasul untuk melipur lara karena kematian putra Nabi. Rasul merasa kehilangan karena anak laki-laki sangat berharga. Makanya untuk melipur lara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid ibn Harithah ini. Maka diangkatlah menjadi anak angkat Nabi, sekaligus pembantu Nabi. Jadi berangkatlah tepat di tahun ke-10 dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Rasul bertolak dari Mekah menuju Taif sejauh 3 mil perjalanan. Cukup jauh Taif itu kalau berjalan kaki ya. Naik bus saja capek, apalagi jalan kaki. Ya tentu dengan harapan supaya Islam itu ketika tertutup di kota Mekah bisa terbuka di kota Taif. Berangkat mereka berdua ke Taif. Maka sesampainya di Taif, maka mereka pun atau Nabi SAW dan Zaid ibn Harithah menghadap pembesar-pembesar Taif. Di antaranya Abdu Yalil ibn Amr, kemudian Mas'ud ibn Amr, kemudian Habib ibn Amr. Jadi 3 orang ini putra daripada Amr ibn Umair Al-Thaqafi. Itulah pembesar-pembesar Taif yang ketika itu menjadi pemimpin Taif, dan 3-tiganya bersaudara, jadi kakak beradik. Maka ketika kemudian Nabi SAW mendatangi satu persatu dari para pembesar Taif ini kepada Abdu Yalil ibn Amr, Mas'ud ibn Amr, Habib ibn Amr ini, maka mulai Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dengan hujah-hujah yang sangat kuat tentunya, baik dalil secara syar'i gitu ya ataupun secara akli.
Tetapi menghidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi. Apa yang dikehendaki Nabi berbeda dengan apa yang dikehendaki Allah. Rupanya 3 pembesar ini bukan hanya sekedar tidak mau melindungi Nabi, tapi juga menolak mentah-mentah dakwah Nabi. Sampai di sini dijelaskan, salah seorang di antara mereka sampai berkata, jika Allah benar-benar mengutus wahai Muhammad, maka dia akan merobek pakaian Ka'bah. Sampai bersumpah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad, akan kurobek tu kiswah Ka'bah. Seolah-olah apa? Tidak yakin bahwa dia seorang nabi. Kemudian yang lainnya juga berkata, apakah Allah tidak menemukan orang selainmu? Bukankah orang-orang mulia di tengah-tengah Quraisy banyak? Kenapa tidak memilih Abu Jahal saja? Kenapa tidak memilih Umayyah? Kenapa tidak memilih Walid atau yang lainnya yang merupakan pemuka-pemuka besar dari Quraisy? Kenapa Allah pilih kamu pula? Bahkan yang lain mengatakan, demi Allah, aku sekali-kali tidak akan bicara denganmu. Jika memang engkau seorang nabi, sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu. Dan jika engkau seorang pendusta, maka tidak patut bagiku bicara denganmu. Intinya tidak mau bicara. Kalau memang engkau seorang nabi, tidak layak aku bicara dengan kamu. Apalagi engkau seorang nabi, bukan seorang nabi, maka tidak layak lagi aku bicara dengan kamu. Intinya tidak mau bicara, intinya. Ya. Jadi 3 pemimpin dari kota Taif ini 3-tiganya menolak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penolakan dari 3 pembesar Taif ini, kemudian mengatakan, jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan, maksudnya menolak ajakan Rasul, maka tolong rahasiakan dariku. Perbincangan saya dengan kalian tidak perlu disebar. Cukup antara kita saja dengan kalian. Tidak perlu orang-orang Quraisy tahu. Rasul meminta kepada para pembesar Taif untuk merahasiakan keberadaan dia dan perbincangan dia dengan mereka. Tapi penduduk Taif dan para pembesarnya seolah-olah sudah terhasut dengan kekufuran mereka, sehingga mereka pun menyebar rahasia itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika Nabi SAW tinggal di tengah-tengah penduduk Taif selama hampir 10 hari, disebutkan selama masa itu dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan para pemuka mereka. Nah, sebaliknya jawaban mereka hampir semuanya meminta agar Nabi SAW enyah dan keluar dari Taif. Artinya semua penduduk, bahkan tokoh-tokohnya, mulai dari laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, bahkan anak-anak, seolah-olah dikomando, meminta Nabi SAW untuk keluar, diusir, tidak boleh menginjakkan kaki di Taif. Coba bayangkan ya, kita bisa menggambarkan betapa sedihnya Nabi SAW diusir oleh penduduk sebesar Taif. Mereka tidak mau kakinya diinjakkan di situ. Ibaratnya ibu orang Jawa atau Padang atau mana gitu mau ke Batam, sepakat warga Batam kaki ibu tidak boleh dipijakkan. Satu kaki ya nggak boleh, apalagi dua-duanya, kan sedih rasanya. Jadi Nabi SAW dilarang tinggal di Taif, bahkan tidak pun diberikan perlindungan, bahkan diminta diusir. Yang lebih parah lagi, pengusiran Nabi SAW itu seolah-olah sudah direncanakan. Artinya semua ada keterlibatan. Anak-anak ikut mengusir, wanita-wanitanya melempari dengan bebatuan, laki-lakinya juga sama gitu kan. Maka Nabi SAW dengan terpaksa akhirnya harus lari dari Taif selama atau sejauh hampir 1 mil lebih, karena menghindari dari lontaran-lontaran batu itu. Ya tentu saja dilempari batu, tidak mungkin tidak ada yang kena sebanyak itu. Ya mesti ada yang kenal kan gitu. Tapi di sini ada pelajaran besar tentang bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasul. Kecintaan Zaid ibn Harithah. Dia tidak mau ada satu batu pun mengenai Nabi SAW, sehingga dia seolah-olah menjadi tameng di belakangnya. Jadi Rasul suruh duluan, kemudian dia berusaha melindungi dari belakang. Jadi kalau ada batu yang dilempar dari belakang itu mengenai dia dulu, tidak langsung kepada Nabi SAW, ya secara otomatis pasti akan banyak luka.
Tapi itulah tanda kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW, berusaha melindungi Nabi sekuat tenaga mereka. Hatta kalaupun nyawa mereka serahkan, maka mereka akan serahkan. Luar biasa Zaid Ibnul Harithah ini. Sampai pada waktu ketika sudah merasa aman dari kejaran, maka Nabi SAW sudah berhasil meninggalkan Taif, maka beliau masuk ke dalam kebun. Lah kebun itu milik daripada Utbah dan juga Syaibah, putra daripada Rabi'ah. Lah kebetulan Utbah dan Syaibah itu ada di kebun itu. Lah Nabi SAW beristirahat di kebun itu dengan Zaid ibn Harithah. Disitulah Nabi SAW berdoa dengan doa yang sangat masyhur. Dan doa ini luar biasa, pelajaran besar bagi kita. Apa doa Nabi SAW ketika merasa bahwa dakwahnya sudah sempit? Di Mekah diancam dibunuh, di Taif pula diusir dan dilontari batu, seolah-olah bumi ini sempit dan tidak ada tempat untuk mengadu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillatu haya wa qillatu hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Aku tidak bisa menghadapi mereka. Wa qillati hilati, dan kecilnya kemampuanku dalam mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka. Aku tidak memiliki pengalaman ya Rabb untuk mendakwahi mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan wahawani 'alan nas, dan merasa hinanya diriku di hadapan mereka. Jadi Nabi SAW berusaha mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran terbesar bagi kita, Bu. Kalau kita ada masalah, masalah apa saja, jangan mengadukan masalah ini kepada manusia, apalagi kepada Facebook. Ditulis di Facebook, ditulis di medsos, enggak ada guna, Bu. Ya, karena masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka cari solusi kepada zat yang mendatangkan masalah, biar dia mengangkat masalahnya. Itulah pelajarannya. Di mana Nabi SAW ketika ada masalah besar, dunia sudah merasa sempit bagi dia, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengaduk akan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya pengalamanku, dan merasa hinanya aku di hadapan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi, Allahumma ila man takiluni. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkau adalah Rabbku, kepada siapa lagi aku akan mengadu selain kepadamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Di sini kata Nabi SAW, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Di sini syahid pentingnya kalimat illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kata Nabi SAW, dia mengatakan, maka aku tidak peduli jika ini bukan maksud kemurkaanmu kepadaku, atau jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi kata Nabi SAW, ghaira anna afiyataka awsa'li, akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan akan lebih luas lagi bagiku. Jadi seolah-olah begini Rasul ingin mengajarkan kepada kita, Bu, kalau memang ujian dari orang-orang Quraisy yang berusaha membunuh Rasul setelah kematian dua pelindung Rasul, Abu Talib dan Khadijah, kemudian Rasul pun pindah ke Taif, kemudian dilempari oleh orang-orang Taif itu. Kalau memang mereka hendak membunuhku dan mereka melempari aku sampai aku terluka, ini bukan bentuk kemurkaanmu ya Rabb kepadaku, aku tidak peduli. Asal bukan kemurkaanmu.
karena aku yakin bahwa ampunanmu sangat luas bagiku. Kalau kalimat ini ditanamkan pada kehidupan kita ketika seseorang mendapatkan musibah, anggaplah seseorang itu ditimpa musibah sakit berkepanjangan, ataupun mungkin usahanya digulung tikarkan, atau mungkin ada masalah-masalah rumah tangga sehingga terjadi perceraian, atau apalah musibah-musibah dunia. Kemudian kita katakan, ya Rabb, kalau memang musibah-musibah ini bukan azab yang kau berikan kepadaku, aku enggak peduli. Silahkan kau beri penyakit, kau beri masalah, asal ini bukan azab. Ya. Ini adalah bagian daripada rahmatmu kepadaku agar dosa-dosaku kau hilangkan, enggak ada masalah. Itu maksudnya. Kalau ini konsep diterapkan dalam kehidupan kita, Bu, dalam setiap musibah, maka pasti tenang hidup itu. Masalahnya bukan seperti ini konsepnya orang terkena musibah hari ini. Pasti mereka akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap musibah. Betapa banyak orang-orang yang menganggap musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai azab. Jadi kita menyalahkan objek Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah tidak adil. Lihat Nabi SAW, dia tidak mengatakan ketika dilempari orang-orang Taif, ya Rabb, apakah seperti ini tugas seorang Nabi harus dilempari? Mana pertolongan? Apakah begini seorang Nabi? Enggak, Rasul tidak mengatakan seperti itu. Kalau memang aku seorang Nabi, kenapa kau tidak tolong? Kenapa kau biarkan aku dilempari batu-batu penduduk Taif? Tidak, Rasul tidak mengeluh seperti itu kan. Rasul justru mengatakan, ini kesalahanku ya Rabb karena kurang kuatnya aku. Ini kesalahanku ya Rabb karena kurang pengalaman diriku. Ini kesalahanku ya Rabb mungkin karena mereka masih meremehkan aku. Jadi Nabi justru mengembalikan kepada Allah. Dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak mengatakan di mana ya Rabb ketika mereka melimpari aku, tidak kan itu. Lah ini pelajaran besar bagi kehidupan kita bahwa setiap musibah yang kita hadapi jangan sampai kita anggap itu azab. Bisa saja itu kasih sayang Allah kepada kita untuk mengangkat derajat kita, boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita, boleh jadi untuk hikmah yang kita tidak ketahui. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah itu, tidak ada musibah itu 100% buruk, tidak ada. Pasti ada kebaikan di balik musibah itu yang kita tidak tahu. Karena musibah itu salah satunya ada hikmah Rabbani. Kenapa orang sakit tidak disehatkan? Boleh jadi kalau dia sehat, dia maksiat lagi. Kenapa orang-orang miskin itu tidak dikaya-kayakan? Boleh jadi kalau dia kaya, dia melampaui batas. Atau mungkin sebaliknya. Kenapa orang itu sehat dan tidak sakit? Boleh jadi kalau dia sakit, dia kufur. Atau kenapa orang kaya itu kok tidak dimiskinkan, dia kaya terus? Bisa saja kalau dia miskin, bisa saja dia kemudian murtad dari Islam. Jadi kita tidak tahu namanya hikmah Rabbani itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada kita. Dalam setiap masalah itu kembalikan kepada Allah dan katakan, jikalau memang musibah yang kau timpakan kepadaku ya Rabb ini bukan azab yang kau timpakan, aku tidak peduli. Itu maksudnya. Illam yakun alayya sakhatun fala ubali. Kalau memang ini bukan bagian daripada azab yang kau timpakan kepadaku, aku tidak peduli. Ya, subhanallah. Ya, ini kalimat tauhid yang luar biasa. Makanya beliau melanjutkan, aku berlindung dengan perantara nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga engkau menjadi redha. Tiada daya serta upaya melainkan semua kekuatan dan daya upayamu ya Rabb. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul sedih, ya, sangat mendalam sehingga Rasul harus mengucapkan kalimat ini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Jibril dengan membawa 2 malaikat gunung. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, di hadapanmu ada 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kalau engkau merasa tersakiti dengan perlakuan mereka, perintahkan 2 malaikat ini, biar 2 bukit Taif ditimpakan kepada penduduk Taif, karena mereka sudah lancang kepadamu. Tapi apa jawaban Nabi SAW dengan penuh kesabaran? Dia mengatakan, la ya Jibril, jangan. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah saja kepada mereka, karena mereka kaum yang tidak tahu.
Kalau seandainya penduduk Taif itu tahu aku seorang nabi, aku seorang rasul, tidak mungkin mereka memperlakukan aku seperti ini. Karena mereka tidak tahu saja, makanya mereka seperti itu. Berikan hidayah saja. Kalaupun hari ini mereka tidak masuk Islam, boleh jadi anak turunan mereka. Aku berharap ada orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi Nabi SAW itu berpandangan sangat jauh sekali. Kalau maupun generasi sekarang tidak bisa berubah, saya mengharap generasi berikutnya. Sebab kalau seandainya aku hancurkan dengan engkau lemparkan dua bukit sehingga habis mereka tidak ada keturunan, bagaimana? Siapa yang akan beriman dari mereka? Bagaimana kelembutan Nabi SAW di dalam menghadapi musuh-musuhnya? Walaupun mereka menyakiti, tapi Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada mereka. Itulah akhlak namanya, Bu. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyakiti ibu, ibu doakan saja. Tetangga menggibahi ibu, ya doakan saja. Tetangga menghina ibu, doakan saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan tuh sakit, mungkin lagi sakit yang menggibah saya tuh. Jadi itulah kebaikan seseorang itu ketika mampu mendoakan orang yang berbuat jahat kepadanya. Walaupun dalam Islam boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Boleh. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita boleh berbuat jahat kepada kita, tetapi dengan kejahatan yang sama. Tidak boleh lebih. Pamannya ada tetangga, dia meludah di depan teras kita. Kita ludahi balik. Tapi jangan ke mukanya. Dia kan ke terasnya saja. Ya kita ke terasnya lagi lah. Ya. Dia letakkan sampah di depan rumah kita. Ya kita letakkan balik. Jangan pula ibu masukkan ke rumah dia. Lah itu sudah melampaui namanya kan. Kan harus sama. Letakkan posisinya di tengah, kita letakkan di tengah. Dia letakkan di pinggir, kita letakkan di pinggir. Jadi jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha, kata Allah. Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama. Boleh dalam Islam. Tetapi kalau memaafkan itu jauh lebih baik lagi. Dia menggibah, kita gibahi balik, tidak ada masalah. Tapi dengan gibah yang sama. Dia gibah 1 jam, ibu gibah 1 hari, kan gak bisa tuh. Gak balance lah ibu kan. Dia cuma 1 gibahi ibu. Kenapa ibu pula bisa menggibahi sampai 2 hari, 3 hari, sampai seminggu? Lah ini gak boleh. Kalau itu udah melampaui batas namanya ya. Jadi bolehnya kita membalas kejahatan itu balance saja, sama-sama. 1 jam 1 jam, 2 jam 2 jam ya. Kalau mau membalas gitu maksudnya. Kalau tidak membalas maka lebih baik supaya terbedakan mana orang yang berakal sehat dengan orang gila. Itu maksudnya. Oh saya waras, tidak maulah saya balas. Ya kalau sama-sama kejahatan dibahas kejahatan ya kan gak waras dua-duanya tuh. Makanya di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan musuhnya. Tetap Rasul mendoakan kebaikan kepada mereka. Bahkan lebih daripada itu mendoakan hidayah lagi kepada mereka. Bahkan keturunannya, ya, ini luar biasa. Nah, kita kembali di sini. Maka ketika Nabi SAW sampai di kebun itu, lah kebetulan Utbah dan Syaibah ini melihat bagaimana kondisi Rasul dan Zaid yang penuh dengan luka, lelah, letih, kelaparan gitu kan. Maka akhirnya kemudianlah kebetulan Utbah dan Syaibah ini dia punya seorang budak yang bekerja di kebun itu. Namanya Adas, ya. Lah Adas ini kemudian ya riwayatnya Adas ini seorang Nasrani, dia bukan orang Arab. Adas ini orang Nainawa. Nainawa itu orang Irak dan agamanya Nasrani. Lah kebetulan dia bekerja kepada Utbah dan Syaibah di kebunnya. Jadi Utbah dan Syaibah ini memanggil budaknya ini, si Adas Nasrani ini, seraya berkata, ambilkan setangkai anggur, hantarkan kepada orang itu. Maksudnya kepada Rasul dan kepada Zaid. Akhirnya kemudian Adas pun mengambil setangkai anggur, ya, kemudian menaruh di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Rasul pun biasa, setiap dia meminum atau memakan sesuatu dia tidak lupa membaca basmalah. Bismillah, kemudian dia makan. Bismillah, kemudian dia minum. Lah Adas ini heran, karena selama dia tinggal di kota Mekah, menjadi pelayan Utbah dan Utaibah, dan dia berjumpa dengan banyak orang-orang musyrik Arab, tidak ada orang yang ketika makan atau minum membaca basmalah. Biasanya mereka mengucap berhala, Lata, Uzza, Manat, Khubal gitu ya. Tidak ada yang membaca basmalah.
Sehingga Adas ini penasaran gitu ya. Akhirnya kemudian Adas ini berkata, sungguh ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Maka Nabi SAW kemudian bertanya heran, kok bisa dia bertanya seperti itu? Seolah-olah mendapatkan ilham. Maka Rasul mengatakan, wahai fulan, kamu ini berasal dari mana? Ya. Dan apa agamamu? Maka Adas mengatakan, aku seorang Nasrani dan aku berada dari penduduk Nainawa di Irak. Lah ketika Nabi SAW mendengar kalimat Nainawa, maka Nabi SAW mengatakan kepada Adas, ya Adas, engkau dari Nainawa? Engkau dari Irak? Ya, kata dia. Maka Rasul mengatakan, di negeri engkau itu ada saudaraku, dia seorang Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, itu adalah tempat diutusnya Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibnu Matta, Zunnun. Ya. Nah ketika Adas mendengar, dia kaget, kok tahu orang ini? Dan biasanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Yunus kecuali seorang Nabi. Tidak ada yang tahu cerita-cerita itu kecuali seorang Nabi. Setelah banyak bicara itu, lah Utbah dan Syaibah ini, dua putra Rabi'ah ini, kok heran, kok budaknya asik sekali ngobrol sama Nabi SAW. Jangan-jangan dia akan meracuninya. Ya. Maka akhirnya kemudian Adas dipanggil oleh Utbah dan Utaibah. Sini, jangan lama-lama di situ bahasanya. Ngapain kau di situ? Kemudian Adas mengatakan, sungguh aku sudah berbincang-bincang dengan orang itu dan aku yakin dia seorang Nabi. Maka Utbah dan Syaibah mengatakan, sungguh engkau sudah diracuni orang itu, katanya. Lah ketika Utbah dan Syaibah pergi, makanya Adas menghampiri Nabi SAW kemudian masuk Islam. Subhanallah. Ketika kemudian orang-orang Mekah menolak Islam, kemudian orang-orang Taif menolak Islam, tiba-tiba ada seorang Adas, budaknya Utbah dan Utaibah, tiba-tiba mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam di dalam kebun kurma itu. Dan lebih daripada itu adalah ketika Nabi SAW di malam harinya, ketika masih berada di kebun itu, Nabi SAW melaksanakan sholat fajar. Melaksanakan sholat fajar artinya sholat subuh. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke beberapa jin yang lewat di situ. Jadi ada kisah namanya jin An-Nawasib. Jin Nawasib itu jin yang berasal dari negeri Nawasib yang ada di Yaman. Ya, jumlahnya sekitar 7 atau 8 jin. Jadi saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu kan terjadi perubahan alam semesta, di mana bintang-bintang yang tidak difungsikan sebelumnya oleh Allah untuk melempar setan, itu menjadi pelempar setan. Yang Allah katakan syuhuban lisyayatin, sebagai melempar setan. Jadi meteor-meteor itu dalam rangka melempar setan. Jadi iblis ini heran kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit. Karena setiap naik ke langit pasti mati, dilempar. Sehingga iblis ini merasa curiga, pasti ada peristiwa. Tidak mungkin kemudian ujung-ujung langit itu anak buahnya tidak sanggup naik lagi ke atas. Ada apa ini? Maka kemudian iblis pun menyebar bala tentaranya untuk memberitahu ada apa sebenarnya dengan langit, apa yang sudah terjadi. Maka diperintahkan semua pasukannya cari tahu ada apa ini dengan langit. Lah, ada jin-jin yang diutus oleh iblis itu dari kalangan jin-jin yang berasal dari Nawasib, dari negeri Yaman, sekitar 7 atau 8 jin. Itu nyasarnya ke kebun kurma, yang di situ ada Nabi SAW dan juga ada Zaid ibn Haritha di kebunnya Utbah dan Utaibah nih. Lah ketika itu mereka nyasar bertepatan di waktu fajar, ketika Nabi SAW sedang sholat. Sehingga 7-8 jin ini akhirnya mendengarkanlah apa yang dibaca orang itu, maksudnya Rasul ketika sholat ini. Subhanallah, tanpa sadar jin itu melelehkan air matanya, kemudian tiba-tiba masuk Islam. Inilah sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama yang beriman kepada Nabi, jin-jin Nawasib ini. Kemudian setelah mereka pun beriman kepada Rasul, mereka pulang ke kampungnya dan menyebarkan Islam. Akhirnya ribuan jin masuk Islam karena jasa mereka. Dan kemudian mereka datang kepada Rasul dan minta untuk diseramahi,
didakwahi, diajak ke dalam Islam, dimantapkan keislamannya dan begitu seterusnya. Makanya di sini kemudian turun ayat tentang masalah keislaman jin ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id sarafna ilaika nafarun minal jin. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu beberapa nafar, beberapa kalangan jin, dan mereka mendengarkan apa yang engkau katakan dari Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka menyaksikan engkau membaca Quran itu wahai Muhammad, qalu, sebagian mereka mengatakan, angsitu, diam kalian, dengarkan apa yang diucapkan orang itu, maksudnya Rasul. Kemudian falamma qudiya, ketika sudah selesai, mereka pun mendengarkan bacaan Quran, kemudian mereka masuk Islam. Walau ila qaumihim mungdirin, maka mereka berangkat kepada kaumnya berusaha memberikan peringatan, dan mereka mengatakan, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila sirat wa ila tariqim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan ajarannya kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dan Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Surah Jin 1 sampai 2. Jadi intinya bahwa jin-jin ini beriman ketika Rasul berada dalam kebun. Seolah-olah apa? Allah ingin gantikan. Ketika penduduk Taif dari kalangan manusia mereka tidak beriman, maka Allah pilihkan kalangan jin untuk beriman. Ajaibnya adalah jin ini ketika mendengar satu kali ayat Al-Quran dibacakan langsung beriman. Ya. Satu kali mendengar Quran langsung beriman. Tapi dari kalangan manusia ada yang berkali-kali bacakan Quran tidak beriman. Kan aneh itu. Ya. Hidayah itu milik Allah. Ya. Bagaimana jin itu dibacakan ayat Al-Quran satu kali dia dengar beriman, tapi ada di antara manusia berulang-ulang dibacakan Quran tidak beriman. Bahkan yang lebih parah, kalau kita baca Quran itu, saya pikir kalau baca Quran jin aja yang lari, orang pun bisa lari, Bu. Coba aja Ibu tengok ibu-ibu yang ngurumpi itu, Bu. Ya, pokoknya ada tetangga kumpul-kumpul lagi gibain orang itu. Ibu datang ke situ baca surah Yasin di situ. Ya, kaget lah, pasti dia nyingkir juga. Ngapain, Bu, salah tempat, Yasinan nggak di sini katanya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak suka Quran dibacakan. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan posisi orang-orang Taif yang tidak beriman dari kalangan manusia, diganti dengan orang-orang jin-jin dari Yaman yang akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu membuat ketenangan bagi Rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi SAW di antara seluruh para nabi dan Rasul. Jadi kalau seluruh para nabi dan Rasul hanya diutus kepada manusia, tapi Rasul bukan hanya kepada manusia, tapi diutus kepada jin. Ya, ini khususan Nabi. Ya. Ibrahim, semulia apa manusia? Seperti Ibrahim, luar biasa kemuliaannya, tapi hanya diutus kepada manusia. Tapi Nabi SAW bukan hanya diutus kepada semua manusia, bahkan manusia dan jinnya. Sehingga banyak kemudian jin-jin yang beriman kepada Nabi SAW yang masyhur dalam sejarah bagaimana dakwah Rasul kepada jin itu. Ya, jadi wallahu alam. Jadi ini intinya itu saya ringkas saja, Ibu baca sendiri kurang lebih ya tentang dakwah Nabi SAW di Taif. Walaupun demikian ketika Rasul kemudian hendak masuk ke Mekah kan tidak bisa, karena kan sudah diancam. Rasul kalau sudah keluar dari Mekah tidak boleh balik. Ya. Ketika masuk ke Taif diusir pula dari Taif. Sehingga Rasul bingunglah berada di tengah-tengah Mekah dan Taif ini. Masuk Mekah dibunuh, mau kembali di Taif dilempari. Harus kemana coba? Salah satunya supaya Rasul bisa masuk ke Mekah adalah dengan cara meminta perlindungan. Harus ada yang melindungi dia. Akhirnya kemudian diutuslah Zaid untuk mencari-cari orang, kira-kira ada nggak orang Mekah yang melindungi dia. Sampai akhirnya berjumpalah dengan Al-Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi inilah yang kemudian melindungi Nabi sehingga Rasul bisa masuk lagi ke dalam Mekah, tetapi tidak seluas sebelumnya.
Rasul dibatasi kembali dakwahnya tidak bisa terang-terangan lagi. Jadi dakwahnya hanya sirriyah saja. Balik ke asal dakwahnya. Ya, sirriyah lagi karena memang tekanan dari Abu Jahal CS itu luar biasa. Inilah diantara dakwah Nabi SAW di luar kota Mekah. Adapun menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah nanti ada pembahasan tersendiri. Wallahu alam, sampai di sini taib.